Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Fitriani Rasid, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sidembe Rapang, Unit Kerja SD Negeri 4 Bila, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berbicara, sedangkan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dan KKN. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ini saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyeramatakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran berpusat pada guru. 2. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 3. Penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa, dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga sudah merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam pembelajaran harusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa, salah satunya dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreatifnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih mengetahui minat anak. Kemudian, agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak zaman ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budaya di sini.
Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menerapkan sistem AMO, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai AMO dalam penerapannya jika sesuai dengan pelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hak anak adalah bermain. Saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Caranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.